Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kembali kita pada pembelajaran ArcGIS Pro 330. Materi kali ini merupakan materi terakhir sesi pengenalan ArcGIS Pro 330. Dan setelah ini kita akan lanjut pada materi baru, yaitu kita mulai dari desain peta. Tutorial ini memperkenalkan kita pada dasar-dasar simbolisasi peta. Jadi kita akan mengubah simbol kelas feature, termasuk warna dan ukurannya, memberi label pada feature dengan namanya, misalkan memilih font dan ukuran, kemudian menempatkan lingkaran cahaya di sekitar label untuk meningkatkan keterbacaan. Kita juga dapat menambahkan kelas feature ke peta dari geodatabase, kemudian mengatur simbolisasi dan juga menghapusnya dari peta. Dan terakhir, saya akan menampilkan layout peta dalam bentuk 3 dimensi yang bisa diatur-atur tampilannya. Tapi itu hanya sekedar pengenalan saja, karena nanti akan kita belajar lebih jauh tentang itu. Baik teman-teman semua, kita buka ArcGIS Pro kita. Oke, open another project. Mari kita sama-sama buka tutorial 14, teman-teman. Nah, ini. Kalau kita lihat di sini, masing-masing feature ini sudah diatur bagaimana bentuk tampilannya atau bagaimana bentuk simbologinya. Nah, coba kita ubah simbologi, misalkan salah satu dari feature. Saya full extend dulu. Misalkan FKHC Klinik ini, kita ubah simbologinya. Bagaimana caranya? Maka bisa kita mengklik kanan FKHC Klinik ini. Kalau ini kita klik kanan, baru di sini ada simbologi. Nah, begitu simbologi diklik, maka panelnya akan muncul di sebelah sini. Jadi apa yang sudah dibuat sebelumnya atau simbolnya itu berbentuk bulat warna hijau. Nah, ini bisa kita ubah dengan mengkliknya di sini. Misalkan kita pilih yang nomor 4 ini. Nah, maka otomatis simbol-simbol yang sebelumnya berwarna hijau ini akan berubah menjadi lingkaran merah yang ada titik hitam di tengahnya sesuai dengan bentuk atau simbol yang kita pilih di panel simbologi. Berikutnya, kita sebenarnya bisa mengubah ukuran-ukuran dari tampilan simbologi ini. Misalkan kita pilih properties. Nah, di properties ini bisa diperbesar, bisa diperkecil. Misalkan saya perkecil saja menjadi 8. Oke. Nah, kalau itu sudah kita lakukan, maka kita bisa apply di sini. Gitu teman-teman. Jadi simbolnya, penyajian simbologinya itu berubah menjadi lebih kecil dari tampilan sebelumnya. Oke, berikutnya kita matikan dulu yang lain, off-kan dulu yang lain. Kemudian yang kita munculkan hanya municipality saja, ini saja. Nah, untuk municipalities itu
bisa kita beri label atau nama-nama dari setiap tempat yang ada di dalam wilayah ini. Di sini teman-teman ada labeling. Nah, kalau ini diklik, maka di sini ada label paling pojok kiri, di sini pojok kiri atas ini ada labeling. Kalau ini kita klik, maka otomatis dimunculkan labelnya di sini. Kemudian jenis hurufnya bisa diubah teman-teman, kemudian warnanya juga bisa diubah-ubah. Misalkan kita ubah lebih jauh, ini saya tutup saja simbologinya. Kemudian ini kita klik di sini, maka panelnya akan muncul lagi di sini. Nah, sini bisa kita memberikan bentuk penyajian hurufnya berbeda lah dari yang sekarang. Misalkan saya pilih di halo ini, saya pilih simbolnya berwarna putih, kemudian outline colornya itu no color, kemudian outline widthnya misalkan saya pilih 0,75. Hello size-nya tidak apa-apa, saya tetap pertahankan. Maka kalau ini saya apply, kita akan mendapatkan kita akan mendapatkan bentuk penyajian daripada hurufnya berbeda dengan sebelumnya, teman-teman semua. Nah, ini kita bisa lihat di sini, di sekitar huruf ini kelihatan seperti ada yang berwarna putih, jadi lingkari cahaya putih untuk lebih memperjelas dari penyajiannya. Nah, ini kalau kita lihat di sini jelaskan ada warna putih di lingkaran huruf itu kan. Dengan mengatur seperti itu, maka pembacaan teks daripada atau pembacaan label itu lebih mudah kita bisa baca gitu, teman-teman. Berikutnya kita kembali ke katalog. Di katalog kemudian kita buka di di database. Kalau kita buka di database, maka di sini kelihatan bahwa data kita itu tersimpan di dalam sebuah geodatabase. Ini buktinya chapter 1.gdb. GDB ini maksudnya geodatabase. Nah, ini kalau kita perluas lagi, maka bisa kita lihat di sini ada berapa banyak feature yang tergabung di dalam geodatabase. Misalkan saya ambil park ini kita masukkan ke sini. Yang lain kita matikan saja dulu. Ini kita off kan. Kemudian, nah, ini adalah poligon park yang ada di wilayah yang kita jadikan contoh di sini. Kemudian kalau kita lihat di sini, park di sini ada dia berada di atasnya feature yang lain, dan itu bisa menutupi kalau misalkan fitur yang lain kita off kan, misalkan jalan kita on kan, itu bisa menutup, sehingga ini bisa kita bawa ke sini lah misalkan. Nah, teman-teman, kita juga bisa langsung mengubah tampilan simbologi petanya dengan langsung mengklik di sini, mengklik kotak yang ada di sini. Ini kalau kita klik bisa langsung diubah warnanya di sini. Misalkan kita ambil warna ini, kemudian kita apply. Jadi itu salah satu cara untuk mengubah pewarnaan dari objek yang ada di peta, atau memperbaiki simbologi dari objek yang ada di peta.
Kemudian berikutnya teman-teman semua, di panel konten ini kalau kita buka petanya di Maps-nya, ini ada satu peta yang disajikan dalam bentuk 3 dimensi. Ini kalau saya klik 2 kali, kita tunggu sebentar, maka petanya akan dimasukkan ke dalam area kerja kita. Dia memiliki tab sendiri, berpisah dengan yang lain yang tadi kita tampilkan. Nah, di sini yang ditampilkan adalah data sensus pada wilayah yang kita kaji, tapi masih tetap terkait dengan kepadatan penduduk, teman-teman. Nah, ini kalau kita mau sajikan dalam bentuk 3 dimensi, ini bisa kita tekan tombol V di keyboard, kemudian kelihatan di sini kursornya berubah. Nah, kemudian bisa diklik mouse yang sebelah kiri, kemudian digeser-geser seperti ini, teman-teman. Jadi peta kita ini kelihatan seperti 3 dimensi. Padahal sesungguhnya yang dimunculkan itu adalah nilai dari kepadatan penduduk, teman-teman semua. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada pembelajaran kali ini. Terima kasih banyak. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.